미안해요! 잘못했어요! 잘못했어요! 6 Juni 2016. Setiap kali gue melihat ulang scene itu, gue nggak pernah bisa melupakan saat dimana air mata membanjiri seluruh muka gue bersama-sama dengan teman sebangku sekolah gue pas lagi nonton film itu. Udahlah, lupain aja tanggalnya, itu gue cuma ngarang doang ya supaya biar ada pemanisnya lah ya, kayak baca-baca jurnal gitu kan. Cuma ada 2 film yang berhasil bisa bikin kita satu kelas tuh nangis semua gitu. Yang pertama gue inget banget Three Idiots ya. Itu juga sedih banget meskipun ngakaknya juga ngakak banget ya, tapi sedihnya juga luar biasa. Dan yang kedua adalah ini, Miracle in Cell No. 7 yang original versi Korea. Gue inget banget nontonnya itu pas lagi pelajaran PKN, kita dikasih nonton satu kelas. Tapi kalau gue inget-inget lagi, kenapa setiap kali nonton film selalu pas pelajaran PKN ya? Gak tau, guru PKN kalian kayak gitu juga gak? Ya kenapa pas pelajaran PKN selalu nonton film? Iya juga ya, gue kalau dipikir-pikir ulang, kenapa selalu pas pelajaran PKN gitu? Oke, udah cukup ya. Ya memang namanya cara ngelantur, jadi kalau misalnya gue ngelantur terus ya maklumi aja lah ya, karena menaluri gue untuk ngelantur terus. 1 minute 37 seconds later. Kita tahu seberapa suksesnya Miracle in Cell No. 7 ini, saking suksesnya itu udah di-remake di berbagai macam negara ya. Kalian bisa cari tahu sendiri lah ya. Salah satunya adalah di Indonesia. Kita udah pernah remake film ini di tahun 2022 kemarin. 3 dan berhasil memasuki ranking 6 film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Terpaut cuman beda 45.000 sama film Cina ya. Tapi terlepas dari berbagai macam masalah yang nanti mungkin akan gue bahas ya dari remake versi Indonesianya, ya kita harus akui secara pendapatan bos, itu sukses gila-gilaan. Dan tentu saja ya udah pasti mengundang insting percuanan para produser-produser film di Indonesia bos. Itu udah pasti. Dan lu bayangin aja, dari semua film remake Miracle in Cell No. 7 di luar negeri, gak pernah ada satupun negara yang berani untuk bikin sequel atau prequel atau ya film lanjutannya. Bahkan versi originalnya aja pun ya, sutradaranya aja pun bilang ya mereka nggak berani buat. Sedangkan kita ya dengan sangat luar biasa tampan dan beraninya kita bikin sequelnya anjing ya. Setelah gue pikir-pikir lagi ya, orang-orang kita ini memang mungkin DNA Majapahit itu masih tertanam kuat gitu ya. Sampai-sampai nih IP luar negeri aja, kayak misalnya Batman kita jadiin kerajaan Mataram kuno bos. Lu bayangin, Batman kalau misal di kota Gotham namanya Bruce Wayne. Tapi Batman kalau misal di Indonesia, siapa kamu? Aku adalah Jayapati. Lu bayangin sekarang ya, IP Miracle in Cell No. 7, IP luar negeri, film luar negeri, kita berani buatin sequelnya anjing. Memang DNA Majapahit itu masih kuat gua rasa gitu. Makanya pas pertama kali diumumkan beberapa bulan yang lalu gitu, baru keluar trailernya, gue cukup kaget lah. Anjing kok ada gitu, berani banget gitu. Ya awalnya gue cukup emosi dan gue sangat-sangat pesimis. Tapi setelah gue nonton filmnya, welcome back to Ngelantur Indonesia. Gue nonton skip lo on. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidalo. Sudah di akhir tahun 2024, sepertinya ini akan menjadi segmen review terakhir. Bapak, Ibu, jangan tinggalin Dika. Oke, mungkin pertama-tama gue akan kasih tahu dulu ya kenapa gue emosi banget pas pertama kali mengetahui Miracle in Cell No. 7 ini mau dibuat sequelnya dan di Indonesia. Lu bayangin kalau misalnya Korea bikin film sequelnya aja, gue udah cukup emosi gitu. Ngapain lu bikin film keduanya? Sekarang kita nih, ini Indonesia bos ya, Indonesia mau bikin film sequelnya. Menurut gue ini adalah film yang sudah selesai. Jadi ngapain lu bikin film lanjutan dari film yang sudah selesai? Film yang sudah tertutup dengan rapi, film yang sudah perfect. Mamma Mia Leza udah gitu. Ya ini kan film yang menceritakan bagaimana Kartika yang sudah dewasa, udah menjadi lawyer, dia pengen membersihkan nama ayahnya yang dituduh untuk melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap anak kecil.
Padahal papanya itu nggak ngelakuin, dan dia mencoba untuk membersihkan nama ayahnya dengan cara apa? Kita flashback lagi nih ke masa lalu. Yang terjadi itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya, dan perpisahannya gimana. Jadi di flashbacknya ada bad ending yang sudah gue kasih lihat di opening tadi, dan itu scene yang begitu menyedihkan. Itu menurutku scene yang paling sedih ya dari film Miracle in Cell No. 7, terutama yang di versi Koreanya. Versi originalnya itu nangis parah men di sini tuh. Tapi itu udah jelas-jelas titik klimaks paling sedih dari filmnya. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang kan, dimana Kartika itu lagi berusaha keras untuk membersihkan nama ayahnya. Jadi ketika kita balik lagi ke inti ceritanya, apakah nama Dodo Rozak berhasil dibersihkan? Dan kita bisa lihat aktingnya Mawar De Jong pas lagi marah-marah, teriak sampai melengking suaranya karena dia saking emosinya dengan sistem peradilan di Indonesia gitu ya. Dan ketika kita mengingat kembali scene perpisahan mereka terakhir ketika di scene masa lalu, itu layering ke scene di masa sekarang gitu. Sehingga ketika si Mawar De Jong itu marah-marah, kita sebagai penonton bisa mengikuti rasa sakit yang dirasakan sama Kartika. Rasa sedih, rasa kecewa, itu kita bisa rasain semua. Kenapa? Karena flashbacknya. Jadi ini layering gitu, sistem ceritanya itu bagus banget secara emosi, makanya begitu emosional dan begitu impactful. That's a perfect way to tell a story. Dan lu berani bikin sequelnya? Hah? Lu mau ceritain apa? Lu mau ceritain Dodo Rozak di Tensei sama Orochimaru anjing? Jadi bener-bener ya, perasaan gue pas pertama kali masuk ke bioskop untuk menonton film ini, gue bener-bener ketakutan setengah mati. Karena gue takut film yang gue begitu kagumi itu dirusak gitu gara-gara film keduanya. Dan ini buatan Indonesia. Gue takutnya malah mempermalukan ini Indonesia di mata dunia gitu. Oke, kalau misalnya lu nggak melanjutkan cerita Kartika ya, tapi lu akan mengisi gitu lubang, gap antara kematian Dodo Rozak dengan scene Kartika udah menjadi lawyer gitu. Ada apa di antara kedua timeline ini? Ya kalau misalnya film kedua ini pengen mengisi gap itu juga, menurut gue ceritanya akan jadi jomplang sekali dibandingkan film originalnya. Kenapa? Karena yang membuat film yang pertama itu begitu luar biasa, yang versi Koreanya ya maksud gue ya, ceritanya ya, story-nya. Kenapa bisa begitu luar biasa? Karena ini mengenai hubungan ayah sama anak yang sangat-sangat emosional. That's the point. Ya, seorang ayah yang punya keterlatar belakangan mental dengan seorang anak yang begitu pintar, yang harus terpisahkan karena sistem peradilan yang salah, yang bobrok, yang hancur gitu. Itu bagus banget. Tapi kalau misalnya lu ngisi gap itu, artinya lu menghilangkan part mengenai hubungan ayah sama anak. Iya kan? Karena Dodo Rozak udah mati. Awalnya gue mikir gitu. Tapi di luar prediksi BMKG, saudara-saudara, saya akui ya, saya Timothy Fidelo sebagai ngelantur Indonesia mengakui kesalahan saya untuk meremehkan film ini. Ya, akibatnya gue nangis 3 kali sih nonton film ini sejujur-jujurnya ya. Gue ketika ngebaca beritanya ulang ya, gue ngebaca berita ternyata si Lee Hwan Kyung itu udah dikasih akses nonton juga ya. Ya dia kan yang punya IP-nya ya, dia yang bikin cerita Miracle in Cell No. 7. Dan ketika dia nonton film versi Indonesianya nih, film sequelnya, dia bilang ini film ajaib gitu. Terus nggak cuma dia ya, si Ryu Song Ryong dan Kal So Won, ya itulah, gue sorry kalau misalnya gue salah pronunciation ya karena gue nggak bisa bahasa Korea ya. Tapi ya mereka berdua itu adalah ayah dan anak di versi originalnya yang film Koreanya. Mereka berdua kalau nggak salah ya, gue baca beritanya tuh mereka diundang ke Jakarta buat nonton film yang keduanya ini gitu. Dan yang mereka katakan adalah ya ini film bisa bikin kalian nangis gitu. Nah ini udah pemerannya sendiri yang ngomong, sutradaranya sendiri yang ngomong, tapi gue tetap awalnya masih curiga gitu. Ah ini pasti bias nih. Biasa kalau misalnya diundang gitu kan, apalagi ini IP-nya mereka gitu, mereka adalah pemeran dari film yang originalnya, udah pasti bias gitu. Tapi enggak, ternyata setelah gue nonton film beneran gue 3 kali nangis nonton film kayak beginian. Namanya Dodo Rozak. Keceriaannya menyenangkan. Ya pertama-tama gue pengen kasih standing applause dulu buat Mas Alim Studio. Ya saya mengakui lah kejeniusan Mas Alim Studio dalam meramu cerita di film sequelnya ini. Ya alih-alih hanya mengisi lubang, mengisi gap antara timeline Dodo Rozak mati dan Kartika bisa berakhir dengan diadopsi sama Pak Hendro. Itu kan kita nggak tahu ya di film pertamanya bagaimana dia bisa diadopsi dan sebagainya. Dan tiba-tiba dia dari yang awalnya pengen jadi dokter, tiba-tiba dia pengen jadi lawyer gitu kan. Nah
alih-alih untuk hanya mengisi gap itu, ya Mas Alim Studio itu memutuskan untuk lebih menggarisbawahi apa yang terjadi di film pertama. Jadi fungsi dari film sequelnya ini adalah untuk mengamplify, untuk menguatkan hubungan emosional antara Bapak Dodo Rozak sama si Kartika ini gitu. Ya memang ada banyak lubang yang menurut gue sebenarnya nggak perlu ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke gue, Bang sebenarnya perlu nggak sih cerita ini dibuat? Sebenarnya nggak perlu, karena lagi-lagi seperti yang udah gue bilang, statement gue udah fix ya, nggak bisa diganggu gugat. Meskipun gue aku ini film bagus, tapi tetap aja statement gue nggak berubah, dimana film originalnya itu nggak perlu dibikin sequelnya, udah perfect, udah selesai gitu. Memang ada beberapa plot hole, kayak misalnya mamanya si Kartika tuh siapa sih? Gitu. Kenapa bisa meninggal sih? Ya ada sedikit ditis kan di film originalnya kenapa bisa meninggal, tapi gue gak tahu yang versi Korea, gue lupa deh. Dikasih tau gak? Soalnya kalau yang gue inget di yang versi Indonesia memang dikasih lihat ada pendarahan dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah di Korea nggak dikasih tahu deh. Pokoknya ya ada beberapa plot hole ya yang sebenarnya memang nggak perlu, karena bukan itulah esensi dari filmnya. Esensinya adalah mengenai bapak sama anak. Udah, that's it. Dan sistem hukum gitu, sistem peradilan di suatu negara. Udah, gitu aja gitu. Ketidakadilan itu yang di highlight, bukan masalah plot hole. Loh, kenapa orang punya keterlatar belakangan mental kayak gini bisa punya istri, kok bisa punya anak? Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu yang nggak penting itu yang dibikin di sequelnya kan. Oh, kita tahu nih gimana si Dodo Rozak kenapa bisa ketemu sama Ibu Uwi gitu ya, kenapa mereka bisa punya anak, kenapa mereka bisa nikah. Itu dijelasin semua di film keduanya. Tapi apakah perlu? Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Tapi yang membuat film ini luar biasa adalah film ini menguatkan kisah emosional dari film pertamanya. Jadi kalau pertanyaan adalah apakah gua harus nonton film pertama dulu bang, baru nonton film keduanya? Sebenarnya kalau bisa dibilang wajib banget, enggak juga. Jadi kayak lu mau nonton film kedua langsung sebenarnya bisa-bisa aja. Bukan yang langsung kayak lost contact kayak anjing ini film apaan, gua nggak paham sama sekali. Enggak gitu juga sih. Ya masih jelas lah menurut gua, masih cukup enak untuk bisa dinikmati sebagai film sendiri karena konteksnya cukup dijelaskan dengan baik ya di film keduanya ini tanpa lu nonton film pertamanya. Tapi memang menurut gua kalau harus gua rekomendasikan ya harus nonton film pertamanya. Kenapa? Lebih ke sayang aja sih kalau lu nggak nonton film pertamanya dulu. Karena gini loh, nanti kalau misalkan nonton di film ini ya udah jelas-jelas nanti ada adegan Ibu Uwi meninggal. Ini bukan spoiler, kenapa? Karena udah jelas lah ya. Di film pertamanya kan Ibu Uwi udah nggak ada ya, berarti udah meninggal dan dijelaskan di sini gitu. Gimana cara meninggalnya nanti kalian nonton sendiri aja. Nah, tapi jadi ketika kalian nonton film keduanya ini, ketika kalian melihat si Ibu Uwi ini meninggal yang diperankan sama Marsha Timothy ya, secara penulisan cerita, secara eksekusi gitu, pemilihan musik, gimana musik itu dibikin crescendo, gimana cara shotnya gitu ya, secara penggunaan kamera worksnya, sebenarnya bukan yang sedih-sedih banget juga buat gue pribadi. Apalagi gue kurang suka pemilihan soundtrack yang tiba-tiba nanti dibikin lebih kenceng di akhir. Itu kayak agak dramatisir ya, agak terlalu alay sih menurut gue, terlalu lebay. Itu buat preference gue ya gitu ya. Cuma kalau kalian udah nonton film pertamanya, scene itu akan membuat kalian callback ke scene di film pertama, di mana perpisahan yang tadi gue udah kasih lihat di opening, di mana Dodo Rozak itu terakhir ketemu sama anaknya Kartika. Jadi yang kalau kalian inget di balik jeruji anaknya nungguin bapaknya 1, 2, 3 gitu kan. Tapi bapaknya kok balik-balik gitu. Terus tiba-tiba bapaknya tuh balik lagi tuh, lari-lari sambil nangis. Di FPS kalau nggak salah diturunin ya, nangis-nangis. Dan yang awalnya dia pengen terima, yaudahlah dia berkorban aja untuk dibunuh gitu ya, untuk dimatiin gitu demi keselamatan anaknya kan. Tapi akhirnya dia balik lagi dan dia merasa jadi nyesel untuk meninggal anak. Kenapa? Karena dia inget lagi sama janjinya sama Ibu Uwi untuk ngejaga si Kartika, untuk ngejaga si Ika. Dan dia ngomong kan, dia teriak-teriak, dia udah janji sama Ibu Uwi gitu. Oke, itu memang luar biasa sedih di film pertamanya. Memang gak sesedih, jujur ya, gak sesedih scene di film original Koreanya. Menurut gue agak jauh ya. Cuman oke lah, sedih juga lah di film Indonesia. Tapi kalau kalian udah nonton film keduanya ini, lu akan callback lagi ke scene itu. Scene yang kematian Ibu Uwi jadi terasa jauh lebih sedih lagi. Jadi ini saling resonansi, ngerti gak sih? Film pertama sama film kedua ini kayak saling melengkapi satu sama lain, yang membuat jadi secara overall tuh kalau udah nonton dua-duanya itu sedih banget men. Tapi satu hal yang pasti buat gua, film yang keduanya ini jauh bisa lebih diapresiasi dibandingkan film pertamanya yang cuma sekedar remake.
remake-nya pun bukannya bisa mendekati level film originalnya yang versi Koreanya, enggak. Menurut gue masih jauh banget. Jadi mohon maaf ya, mungkin ya ini kan film nomor 6 terlaris di Indonesia. Jadi udah pasti akan ada banyak sekali orang yang baru pertama kali nonton film ini tapi belum nonton versi Koreanya. Itu udah gue jamin, itu udah pasti udah banyak. Dan udah pasti orang-orang tersebut akan nangis luar biasa kalau belum nonton versi Koreanya. Tapi entah kenapa buat gua, kalau misalnya lu udah nonton versi Koreanya, ya nggak akan senangis itulah. Bahkan gua nggak nangis. Kalau gue sendiri ya sedih-sedih, mengingat kembali lah ya ketika gue nonton versinya dulu. Tapi kayak kurang aja gitu. Secara eksekusi teknis menurut gue jauh. Jadi kayak cuman sekedar duplikat yang lagi-lagi ya, Indonesia kalau bikin remake tuh selalu nambahin detail-detail kecil yang nggak ada di film originalnya. Jadi kayak ya udahlah kita modif-modif dikit supaya lebih detail gitu ya. Sedangkan hal esensialnya yang justru kita kurang sebenarnya gitu. Misalnya masalah scoring musik. Ya menurut gue ini agak jomplang ya, jauh banget. Lu kalau bandingin yang versi Korea sama Indonesia, musiknya jauh lebih elegan di Korea, jauh lebih bikin nangis di Korea gitu. Kalau di sini kurang banget. Acting itu pengaruh juga. Gue akuin ya, meskipun Vino Gebastian itu gue berkali-kali bilang termasuk di TRS lah ya untuk di Indonesia gitu ya, termasuk yang kelas atas. Bahkan gue sangat-sangat mengagumi acting dia pas lagi jadi Dodo Rozak. Lu bisa lihat dari mata, yang paling penting itu mata gitu. Pertama kan gestur ya, tangan tuh selalu gitu kalau ngomong ya mulutnya kan dibikin cadel-cadel gitu. Gitu kan, tangannya gini-gini. Oke, itu menurut gue masih bisa dilakukan oleh semua orang, tapi mata tuh nggak bisa bohong. Jadi Vino Gebastian kalau lu perhatiin matanya tuh juling. Dia mata tuh jadi kayak kalau misalnya nih ya, lu perhatiin mata gue. Jadi kalau mata tuh kayak, ngerti gak sih kayak gini nih. Jadi mata tuh agak satu ke tengah sini, tapi satunya jadi nggak fokus mata itu. Tapi mohon maaf sekali kalau misalnya kita harus compare sama aktor yang versi Koreanya, Ryu Song Ryong, menurut gue masih belum bisa di compare sih. Karena Vino Gebastian itu keren banget, tapi keren sebagai acting. Jadi kayak dia untuk acting orang yang punya latar belakang mental itu udah keren banget. Tapi masih acting, kerasa, kelihatan. Sedangkan Ryu Song Ryong, lu kalau lihat versi Korea, dia beneran jadi orang kena penyakit gitu loh. Dia bener-bener nggak normal. Dia nggak acting, itu bener-bener nggak acting. Tapi penulisannya juga ya. Jadi memang apalagi di film keduanya nanti kalian nonton sendiri deh. Karakter Dodo Rozak ini dibikin lebih normal, lebih punya kepintaran gitu. Apalagi misalnya kayak dia lagi sama Ibu Uwi gitu ya, terus Ibu Uwi lagi pengen nikahin dia, terus si Dodo Rozak tuh ada satu kata dia keluar, nanti Ibu Uwi tuh malu gitu. Meskipun dengan gaya perilaku yang memang nggak normal, tapi ketika dia ngomong nanti Ibu Uwi malu, ya itu masih terkesan pinter sih. Nggak tahu kenapa, kalau misalnya gue lihat versi Korea, kayak gue nggak ngerasa karakter si Dodo Rozak versi Korea itu bisa ngomong hal yang seperti itu gitu loh. Dan dari segi acting anak kecilnya sendiri pun, ya gue harus sangat mengapresiasi Graciela Abigail ya. Menurut gue, ya dia adalah salah satu dari sedikit aktris anak kecil yang cukup bisa bikin gue percaya, cukup realistis. Jadi sebenarnya actingnya bagus, cuman ya itu ketika kita lihat di film pertamanya, jadi serba cuman ngikutin, nambah-nambah detail yang gak terlalu penting sebenarnya. Tapi esensialnya tuh musiknya lah. Transition itu yang paling kelihatan sih. Lu perhatiin deh, scene ke scene-nya tuh patah banget. Banyak banget yang patah tuh yang film pertamanya. Jadi gak nyaman nonton deh. Aduh, kurang enak. Lu bandingin sama film Koreanya. Nah, tapi di film keduanya ini gue jauh lebih bisa mengapresiasi. Ya pertama karena ini lebih original, ini cerita baru, gue bisa lebih menikmatin. Dan scene ke scene pun enak banget. Transisi ketika dari scene yang di masa sekarang terus balik lagi ke scene masa lalu dengan cara baca jurnal selalu rapih gitu. Dari komedi-komedinya pun menurut gue jauh lebih works, terutama dari Hengki yang diperankan sama Muhat Lee Acho anjing. Gue ngakak banget ya di awal-awal, bahkan gue sampai nggak nyadar nih Muhat Lee Acho itu. Mukanya, ekspresinya, kacamatanya, kumisnya, cara dia ngomong gitu ya, nadanya, logatnya, kocak banget ya. Ini sangat mudah untuk dibenci ya sama audiens gitu. Kita gampang banget pasti kesal sama dia. Tapi keselnya tuh bukan kesel yang mampus banget, tapi kayak lebih ada kocak-kocaknya sedikit gitu ya. Ini bener-bener film drama keluarga yang sangat-sangat heartwarming. Ada komedinya, ada thrillernya, beberapa scene bisa bikin kita dak dik duk der gitu. Dan terutama ada scene drama courtroomnya gitu. Gue sangat merekomendasikan untuk nonton film ini di akhir tahun. Gue akan kasih final score 8,4/10 alias cakep. Kapan lagi gue kasih film lokal di atas 8 bos ya. Jarang banget. Apalagi untuk film yang satu ini, yang awalnya gue sangat remehkan ini. Awalnya gue pengen bully awalnya udah pengen gue bilang, ini pasti film Milking gak jelas gitu ya. Mumpung penonton kita lebih banyak daripada Korea gitu kan, masyarakat kita mentang-mentang gitu. Tapi ya
Ternyata gue salah. Oke, sisanya kita debatin di kolom komentar ya. Kita jumpa di tahun depan, baby. Ya udah, bye.